Rumah sakit itu besar dan prestisius, tetapi telah mengandalkan reputasinya selama 30 tahun. Administrator baru memutuskan bahwa sumbangannya harus menjadi menetapkan standar keunggulan dalam satu area penting dalam waktu 2 tahun. Dia memilih untuk berfokus pada ruang gawat darurat, yang besar, terlihat, dan kurang rapi. Dia memutuskan bahwa setiap pasien yang masuk ke IGD harus diperiksa oleh perawat yang berkualifikasi dalam waktu 60 detik. Dalam waktu 12 bulan, ruang gawat darurat rumah sakit tersebut telah menjadi model bagi semua rumah sakit di Amerika Serikat, dan dalam 2 tahun berikutnya, seluruh rumah sakit telah bertransformasi. Seperti yang disarankan oleh contoh ini, jarang mungkin, atau bahkan sangat menguntungkan, untuk melihat terlalu jauh ke depan. Sebuah rencana biasanya hanya dapat mencakup waktu maksimal 18 bulan dan masih cukup jelas dan spesifik. Jadi pertanyaannya dalam kebanyakan kasus seharusnya, di mana dan bagaimana saya bisa mencapai hasil yang akan membuat perbedaan dalam 1,5 tahun ke depan? Jawabannya harus seimbang beberapa hal. Pertama, hasil tersebut harus sulit dicapai, mereka harus memerlukan stretching, untuk menggunakan istilah yang sedang populer saat ini. Tetapi juga, mereka harus dapat dicapai. Mengarah pada hasil yang tidak dapat dicapai, atau yang hanya bisa terjadi dalam keadaan yang sangat tidak mungkin, bukanlah berambisi, itu adalah kebodohan. Kedua, hasil tersebut harus bermakna. Mereka harus membuat perbedaan. Akhirnya, hasil harus terlihat dan, jika memungkinkan, dapat diukur. Dari sini akan muncul suatu tindakan, apa yang harus dilakukan, di mana dan bagaimana memulainya, dan apa tujuan dan batas waktu yang harus ditetapkan. Tanggung jawab atas hubungan. Sangat sedikit orang yang bekerja sendiri dan mencapai hasil sendiri, beberapa seniman besar, beberapa ilmuwan besar, beberapa atlet besar. Sebagian besar orang bekerja dengan orang lain dan efektif dengan orang lain. Ini benar baik mereka menjadi anggota organisasi atau bekerja secara mandiri. Mengelola diri sendiri memerlukan mengambil tanggung jawab atas hubungan. Ini memiliki 2 bagian. Yang pertama adalah menerima kenyataan bahwa orang lain sama individunya dengan Anda sendiri. Mereka secara bercelaru bersikeras berperilaku seperti manusia. Ini berarti bahwa mereka juga memiliki kelebihan mereka juga memiliki cara mereka untuk menyelesaikan pekerjaan, mereka juga memiliki nilai-nilai mereka. Untuk menjadi efektif, oleh karena itu, Anda harus mengetahui kelebihan, mode kinerja, dan nilai-nilai rekan kerja Anda. Itu terdengar jelas, tetapi sedikit orang yang memperhatikannya. Umumnya adalah orang yang dilatih untuk menulis laporan dalam penugasan pertamanya karena bos tersebut adalah seorang pembaca. Bahkan jika bos berikutnya adalah seorang pendengar, orang tersebut terus menulis laporan yang, selalu saja, tidak menghasilkan hasil. Bos akan selalu menganggap karyawan itu bodoh, tidak kompeten, dan malas, dan dia akan gagal. Tetapi itu bisa dihindari jika karyawan itu hanya melihat bos baru dan menganalisis bagaimana bos ini berkinerja. Bos bukanlah sekadar judul di dalam struktur organisasi ataupun sebuah fungsi. Mereka adalah individu dan berhak untuk melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan cara terbaik yang mereka miliki. Sangatlah penting bagi orang-orang yang bekerja dengan mereka untuk mengamati mereka, mencari tahu bagaimana mereka bekerja, dan menyesuaikan diri dengan apa yang membuat bos mereka paling efektif. Ini, sebenarnya, adalah rahasia mengelola bos. Hal yang sama berlaku untuk semua rekan kerja Anda. Setiap orang bekerja dengan caranya sendiri, bukan cara Anda. Dan setiap orang berhak untuk bekerja sesuai dengan caranya sendiri. Yang penting adalah apakah mereka dapat melakukan pekerjaannya dan apa nilai-nilai mereka. Mengenai bagaimana mereka melakukan pekerjaan, setiap orang kemungkinan akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Rahasia pertama dari efektivitas adalah memahami orang-orang yang Anda kerjakan dan Anda andalkan sehingga Anda dapat memanfaatkan kelebihan mereka, cara mereka bekerja, dan nilai-nilai mereka. Hubungan kerja didasarkan pada orang-orang sebanyak pada pekerjaan itu sendiri. Bagian kedua dari tanggung jawab atas hubungan adalah mengambil tanggung jawab atas komunikasi. Setiap kali saya, atau konsultan lainnya, mulai bekerja dengan sebuah organisasi, hal pertama yang saya dengar adalah konflik kepribadian. Sebagian besar dari ini muncul karena orang-orang tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang lain dan bagaimana mereka melakukan pekerjaannya, atau kontribusi apa yang sedang difokuskan oleh orang lain dan apa hasil yang mereka harapkan.
Dan alasan mereka tidak tahu adalah karena mereka tidak pernah bertanya dan karena itu mereka tidak pernah diberitahu. Kegagalan untuk bertanya mencerminkan kebodohan manusia kurang dari sejarah manusia. Sampai belum lama ini, tidak perlu memberitahu hal-hal ini kepada siapapun. Di kota-kota abad pertengahan, setiap orang di sebuah distrik menjalankan perdagangan yang sama. Di pedesaan, setiap orang di sebuah lembah menanam tanaman yang sama begitu embun beku sudah hilang dari tanah. Bahkan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak umum bekerja sendiri, sehingga mereka tidak perlu memberitahu siapapun apa yang mereka lakukan. Hari ini, mayoritas besar orang bekerja dengan orang lain yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Wakil Presiden Pemasaran mungkin berasal dari Departemen Penjualan dan tahu segalanya tentang penjualan, tetapi dia tidak tahu apapun tentang hal-hal yang belum pernah dia lakukan, seperti penetapan harga, periklanan, pengepakan, dan sebagainya. Jadi orang-orang yang melakukan hal-hal ini harus memastikan bahwa Wakil Presiden Pemasaran memahami apa yang mereka coba lakukan, mengapa mereka mencoba melakukannya, bagaimana mereka akan melakukannya, dan hasil apa yang dapat diharapkan. Jika Wakil Presiden Pemasaran tidak memahami apa yang dilakukan oleh para spesialis pengetahuan tinggi ini, itu adalah kesalahan mereka, bukan kesalahannya. Mereka tidak mengedukasinya. Sebaliknya, tanggung jawab Wakil Presiden Pemasaran adalah memastikan bahwa semua rekan kerjanya memahami bagaimana dia melihat pemasaran, apa tujuan-tujuannya, bagaimana dia bekerja, dan apa yang dia harapkan dari dirinya sendiri dan dari masing-masing dari mereka. Bahkan orang-orang yang memahami pentingnya mengambil tanggung jawab atas hubungan seringkali tidak berkomunikasi cukup dengan rekan kerja mereka. Mereka takut dianggap sombong, ingin tahu, atau bodoh. Mereka salah. Setiap kali seseorang pergi kepada rekan-rekannya dan mengatakan, ini yang saya kuasai. Ini cara saya bekerja. Ini nilai-nilai saya. Ini kontribusi yang ingin saya konsentrasikan dan hasil yang seharusnya saya hasilkan. Tanggapan selalu, ini sangat membantu. Tapi mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Dan kita mendapatkan reaksi yang sama, tanpa pengecualian, menurut pengalaman saya. Jika kita terus dengan bertanya, dan apa yang harus saya ketahui tentang kelebihan Anda, cara Anda bekerja, nilai-nilai Anda, dan kontribusi yang Anda rencanakan? Sebenarnya, pekerja pengetahuan harus meminta ini kepada setiap orang dengan siapa mereka bekerja, baik sebagai bawahan, atasannya, rekan kerja, atau anggota tim. Dan sekali lagi, setiap kali ini dilakukan, reaksi selalu, terima kasih telah bertanya kepada saya. Tapi mengapa Anda tidak bertanya kepada saya sebelumnya? Organisasi tidak lagi dibangun dengan kekuatan tetapi dengan kepercayaan. Keberadaan kepercayaan antara orang-orang tidak selalu berarti bahwa mereka saling menyukai. Ini berarti bahwa mereka saling memahami. Mengambil tanggung jawab atas hubungan karena itu adalah suatu keharusan mutlak. Ini adalah kewajiban, baik sebagai anggota organisasi, konsultan untuknya, pemasok, atau distributor. Seseorang berutang tanggung jawab itu kepada semua rekan kerjanya, mereka yang pekerjaannya Anda andalkan serta mereka yang bergantung pada pekerjaan Anda sendiri. Separuh kedua hidup Anda. Ketika pekerjaan bagi kebanyakan orang berarti pekerjaan manual, tidak perlu khawatir tentang separuh kedua hidup Anda. Anda hanya terus melakukan apa yang selalu Anda lakukan. Dan jika Anda beruntung bertahan 40 tahun bekerja keras di pabrik atau di jalur kereta api, Anda cukup bahagia untuk menghabiskan sisa hidup Anda tidak melakukan apa-apa. Namun, hari ini, sebagian besar pekerjaan adalah pekerjaan pengetahuan, dan pekerja pengetahuan tidak selesai. Setelah 40 tahun bekerja, mereka hanya merasa bosan. Kita sering mendengar pembicaraan tentang krisis paruh baya dari eksekutif. Itu sebagian besar kebosanan. Pada usia 45 tahun, sebagian besar eksekutif telah mencapai puncak karir bisnis mereka, dan mereka tahu itu. Setelah 20